Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United berpotensi sibuk di bursa transfer Januari 2024. Manajer Setan Merah Erik ten Hag mengklaim pihaknya mengharapkan kehadiran 5-6 pemain baru di jendela transfer awal tahun depan. Pelatih Setan Merah rupanya tetap optimistis dengan prospek timnya di awal tahun 2024. Hal ini lantaran MU bakal menyambut kehadiran sejumlah pemain baru lewat bursa transfer Januari. Melansir pemberitaan Mirror, juru taktik asal Belanda itu rupanya punya ambisi besar untuk memborong amunisi tambahan dalam waktu dekat. Meski rekrutan musim panasnya belum berhasil menunjukkan performa menjanjikan di klub, Erik ten Hag sudah berencana merekrut setidaknya 5 hingga 6 penggawa lagi pada Januari 2024. Manchester United akan mendapatkan suntikan dana senilai 1,8 triliun rupiah per tahun dari pemilik baru. Kedatangan Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik baru tampaknya akan memberikan angin segar untuk Setan Merah. Ia berencana untuk menambah jumlah kepemilikan sahamnya di Old Trafford dalam 2 tahun. Ratcliffe akan menggelontorkan dana lagi sebesar 235 juta pound sterling atau setara dengan 4,7 triliun rupiah. Dengan tambahan dana tersebut, Ratcliffe kemungkinan akan memiliki saham Man United senilai 29%. Kedatangan Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik baru tampaknya akan memberikan angin segar untuk Setan Merah. Dilansir metro.co.uk, Ratcliffe kemungkinan akan memberikan suntikan dana baru kepada Manchester United. Hal tersebut akan dilakukan oleh pengusaha asal Inggris itu untuk menambah budget transfer Man United. Rencana Ratcliffe memang tidak melanggar aturan Financial Fair Play Liga Inggris. Pasalnya, pihak Liga Premier Inggris memperbolehkan para pemilik klub untuk menyuntikkan dana kepada klubnya. Klub-klub Liga Inggris hanya tidak diperbolehkan untuk kerugian di atas 15 juta pound sterling atau sekitar 294 miliar rupiah dalam periode 3 tahun. Sejauh ini pemilik MU Glazer Family ternyata belum pernah memberikan suntikan dana untuk biaya transfer. Cristiano Ronaldo tampak tidak menyesal telah membuat keputusan menerima tawaran bermain di Arab Saudi untuk meninggalkan Manchester United di penghujung tahun 2022. Pria asal Portugal itu menilai keputusan yang dibuatnya saat itu sudah tepat. Usai didepak dari MU, Ronaldo secara mengejutkan memutuskan meninggalkan sepak bola Eropa dan memilih pindah ke Al Nassr yang bermain di Liga Arab Saudi. Saat itu banyak yang meledek Ronaldo yang menganggapnya sudah tidak laku di Eropa sehingga lari ke Timur Tengah. Namun ternyata Ronaldo menjadi awal dari proyek besar Liga Arab Saudi. Klub-klub mereka bergantian merekrut bintang-bintang top Eropa. Setelah setahun berkiprah di Arab Saudi, Ronaldo mengaku senang dan tidak menyesali keputusannya meninggalkan MU dan keseruan sepak bola Eropa. Ronaldo berencana terus lanjut di Arab Saudi, yang membuat Ronaldo tambah senang kehadiran dirinya mampu membuka jalan sehingga Liga Arab Saudi kini semakin dikenal dunia dan naik kelas. Ronaldo pun mengajak pemain top lain segera menyusul ke Arab Saudi. Chelsea dikabarkan meramaikan perburuan untuk bek OGC Nice Jean-Claire Todibo. The Blues bikin rusuh saja karena sebelumnya tidak pernah terdengar mendekati Todibo. Jean-Claire Todibo lebih sering dikaitkan dengan Manchester United dan Tottenham Hotspur. Bahkan belakangan MU lah yang menjadi pemenang dalam perburuan bek muda Prancis ini. Todibo memang pantas dilirik banyak klub top Eropa, utamanya di Liga Inggris. Dia membantu OGC Nice untuk berada di posisi kedua Liga Prancis, hanya 5 poin di belakang PSG. OGC Nice juga kebobolan 9 gol dari 17 laga musim ini. OGC Nice sepertinya tidak akan mungkin melepas Todibo di pertengahan musim. OGC Nice paling mungkin untuk melepasnya di bursa transfer musim panas.
Tahun 2024 baru saja dimulai. Manchester United akan sibuk mencoba menjual pemain di bursa transfer paruh kedua Januari 2024. Ada 3 pemain di tim utama yang berpeluang besar kalah dijual oleh Setan Merah. Mengawali 2 tahun 2024, MU sudah sukses membuang Donny van de Beek. Gelandang asal Belanda itu resmi dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt tepat pada 1 Januari. Menurut Sportmall, ada 3 pemain tim utama lainnya yang paling mungkin menyusul Donny van de Beek meninggalkan MU di Januari nanti. Siapa saja mereka? Rafael Varane mulai merasa tidak diinginkan di Old Trafford. Ini setelah Manchester United menolak memperpanjang kontraknya usai musim 2023-2024. Meski mulai terpinggirkan di Manchester United, Rafael Varane telah menarik minat banyak klub. Mantan pemain timnas Prancis itu mungkin akan segera meninggalkan Old Trafford. Rafael Varane memahami Manchester United mungkin berusaha untuk membuatnya pergi, sebab MU memutuskan untuk tidak mempertahankannya selama 1 tahun lagi. Kondisi berbeda diterima Victor Lindelof, di mana MU memicu opsi untuk mempertahankannya setahun lagi. Ini jelas klub lebih menghargai bek asal Swedia tersebut. Rafael Varane sudah lama berada di bangku cadangan karena kehilangan tempatnya di starting line up awal musim ini. Rafael Varane harus menerima pemotongan gaji jika dia ingin menegosiasikan kontrak baru dengan Setan Merah, atau dia bisa meninggalkan klub secara gratis di musim panas. Dia juga memiliki opsi untuk pergi dengan biaya tertentu bulan ini, meski klub tidak akan tertarik pada opsi ini karena masalah cedera yang mereka alami. Klub Liga Prancis Marseille telah menentukan sikapnya usai mereka dikabarkan akan menampung penyerang andalan Manchester United Anthony Martial pada bursa transfer Januari. Martial telah dicemooh para penggemar Man United musim ini. Di tengah serangkaian penampilan buruk dengan penyerang asal Prancis itu hanya mencetak 2 gol dalam 19 pertandingan. Marseille telah dikaitkan dengan kepindahan Martial, namun menurut Le Provence, klub asal Prancis tersebut telah membantah laporan tersebut dan merasa frustasi dengan hal itu. Selain jengah dengan kabar Martial, Marseille juga dikabarkan tidak tertarik dengan pemain sayap West Ham United, Said Benrahma. Bursa transfer Januari 2024 telah dibuka. Seperti sebelum-sebelumnya, gelandang Barcelona Frenkie de Jong kembali dihubungkan dengan kepindahan ke Manchester United. Sekali lagi, Frenkie de Jong mengatakan masih kerasan di Barcelona, namun gelandang timnas Belanda itu tidak sepenuhnya menutup pintu untuk Manchester United. Namun seperti yang sudah-sudah, Frenkie de Jong mengisyaratkan bahwa dirinya bisa saja bermain untuk Manchester United di masa depan. Sudah menjadi rahasia umum memang jika Frenkie de Jong telah menjadi incaran klub Liga Inggris itu sejak dilatih oleh mantan bosnya di Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Frenkie de Jong telah menjadi prioritas transfernya, namun MU gagal memenuhi permintaan Erik ten Hag dan memboyong Casemiro dari Real Madrid sebagai gantinya. Bintang AS Roma Paulo Dybala dapat menjadi properti panas bursa transfer bulan ini setelah klausul pelepasannya menjadi aktif, membuat sejumlah klub Premier League tertarik mendatangkannya. Klausul tersebut hanya berlaku untuk tim-tim di luar Italia. Dengan kata lain, klub-klub seperti Manchester United, Chelsea, dan Newcastle United langsung mengalahkan minatnya kepada sang pemain. Dybala tersedia dengan bandrol 13 juta euro. Selain 3 klub tersebut, Liverpool juga dapat menghidupkan kembali minat mereka. Sementara mantan pemain Palermo itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal dan Tottenham Hotspur di masa lalu. Namun klub manapun yang ingin menebus klausul tersebut mungkin akan kesulitan untuk meyakinkan Dybala untuk meninggalkan Stadio Olimpico. Sejatinya klub-klub Italia juga dapat memenuhi klausul pelepasan. Namun Roma dapat memblokir kepindahan ke tim sesama Liga Italia dengan melakukan pembayaran bonus kepada Dybala. Meskipun klausul pelepasan tersebut dapat membuat tim-tim lain bergerak untuk mendapatkan sang pemain Argentina, bukan berarti dia akan meninggalkan Roma bulan ini. Dengan La Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk pindah.
Klub Bundesliga Eintracht Frankfurt merasa gembira bisa mendapatkan jasa Donny van de Beek. Di Adler berharap sang gelandang mampu memberikan performa yang memukau di tim mereka. Pihak Eintracht Frankfurt sendiri puas dengan bisa mendapatkan jasa Donny van de Beek. Menurut Kroosche, Van de Beek bakal jadi pemain yang bagus untuk di Adler. Ia menyebut sang gelandang punya pengalaman yang kaya meski usianya masih muda. Jadi ia yakin Van de Beek bisa berkontribusi besar bagi timnya. Kroosche juga optimistis bahwa Van de Beek bakal menjadi pemain penting untuk di Adler di sisa musim ini. Ia yakin kehadiran sang playmaker bakal membuat lini serang Eintracht Frankfurt jadi lebih tajam.